Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Ibu, saya sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada hari ini untuk wawancara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Lia. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum kita mulai wawancara, Ibu bisakah Ibu memperkenalkan diri secara singkat mengenai nama dan jabatan Ibu di DPRD? Terima kasih Dek Najwa Alia atas kunjungannya di sore hari ini. Masya Allah, cantik sekali. Ibu merasa senang dan bangga kunjungi Dek Najwa ya. Sebelum kita ada sedikit interview, izinkan Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Mina Irawati. Jabatan Ibu sekarang anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat di Komisi A, yang mana membidangi ada beberapa bidang, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, sosial politik, dan lain sebagainya. Dan Ibu dari fraksi Partai PDIP ya di Kota Waringin Barat, dan alhamdulillah ini sudah jabatan kedua kalinya untuk Ibu menjabat sebagai anggota Dewan di pemerintah. Baik Ibu, terima kasih telah memperkenalkan diri Ibu secara singkat. Tanpa berlama-lama, di sini saya mempunyai pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa pendapat Ibu mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Oke, KKN ini adalah sesuatu yang memang harus kita berantas ya. Sudah berapa tahun pemerintah kita terus-terusan untuk memberantas korupsi, khususnya yang memang kita menjabat sebagai anggota dewan, juga jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan. Dan kami dari Partai PDI Perjuangan tentu saja memiliki komitmen ataupun punya peraturan yang sangat kuat dan cukup keras untuk menghindari kader-kader kami terlibat dalam KKN ini. Dan ini salah satu yang harus kita ambil tindakan untuk menjaring kader dari Partai PDI Perjuangan. Ini adalah tentu saja dia harus mengerti dulu peraturan dasar yang ada di Partai PDI Perjuangan, dan juga sebuah komitmen bahwa untuk menjadi kader PDI Perjuangan itu harus berjiwa bersih dan bersosial yang tinggi, tanpa menjadikan suatu partai PDI ini menjadi suatu alat hanya untuk meraih kekuasaan dan akhirnya terlibat dalam KKN itu sendiri. Jadi kita lihat dulu pribadi-pribadinya, kemudian dia juga punya kemampuan ataupun kemauan yang kuat untuk benar-benar menjadikan partai ini sebagai perahu untuk dia bisa mengabdi dan berbuat untuk masyarakat secara langsung, secara ikhlas. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi kriteria utama dalam memilih kader untuk posisi yang sesuai dalam partai? Oke, ini pertanyaannya bersama dengan yang pertama, yaitu tadi kriterianya dia harus mengerti dulu, harus mengerti tujuan, kemudian visi dan misi partai itu sendiri, bahwa untuk mencetak kader-kader partai yang bersih dari KKN, dan juga dia memiliki kemampuan untuk mengabdi masyarakat secara ikhlas, kemudian juga tidak menjadikan partai ini suatu memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Dan kader-kader yang kita jaring itu sebelum mencalonkan diri ataupun kita jaring sebagai calon-calon anggota dewan itu biasanya memang sudah kita pilih secara penjaringan yang benar-benar kita melihat orang ini punya tujuan yang sama sesuai dengan secara garis lurus dengan aturan partai itu sendiri. Ibu, pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi partai dalam mencetak kader yang bersih dari KKN? Tantangannya tentu saja adalah dalam kekuasaan yang diraih, dalam jabatan yang diraih,
tantangannya sekarang ini kan godaannya banyak, kesempatan banyak, peluang banyak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dalam konteks ini ada KKN-nya di dalam suatu organisasi, suatu parlemen ataupun dimanapun. Kesempatan itu bukan hanya di politik saja, bukan hanya di parlemen anggota dewan DPRD saja, dimanapun. Kalau dia memiliki niat ataupun memiliki hati yang kurang bersih ya, kesempatan itu selalu ada. Jadi bagaimana kita untuk mencegah ini, tentu saja kita selalu sering melakukan arahan-arahan, pencerahan-pencerahan juga, kemudian bagaimana dia benar-benar mengerti efek buruk daripada jika dia nekat melakukan KKN itu sendiri ya. Kita tahu semua itu semua ada dasar hukum dan resiko yang cukup besar sekali ya. Ibu, pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir. Apa saran dan motivasi Ibu untuk mahasiswa hukum yang berambisi untuk berkarir di politik? Oke, saran-sarannya pertama, cintai organisasi ya. Belajar untuk berorganisasi di lingkungan kita sendiri dulu, baik itu di lingkungan kalau kita masih kuliah kan kita di lingkungan kita kuliah, berani untuk mengungkapkan pendapat, berani untuk mengungkapkan saran dan kritik, baik itu kepada teman-teman, baik itu kepada dosen, baik itu kepada pemerintah ya, kalau kita merasa memang itu tidak sesuai dengan aturan. Kemudian juga lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan tekad yang kuat dan juga pengabdian untuk masyarakat tanpa mengharapkan pamrih lah ya, tanpa mengharapkan pamrih, dan terus belajar dan jangan menganggap bahwa jabatan, contohnya anggota dewan itu sesuatu yang wah gitu kan, tapi justru kita di sini adalah suatu kesempatan untuk mengemban amanah, untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini saatnya, kemudian jabatan ini kita bisa gunakan untuk mengabdi dan berbuat di masyarakat, khususnya nanti dapil mana yang kita pilih, tentu saja kita bisa mengabdi untuk dapil yang sudah kita tentukan ya. Itu komitmen yang kuat lah untuk bisa melaksanakan jabatan itu dengan baik dan aman. Baik Ibu, sesi wawancara sudah selesai. Saya banyak terima kasih untuk wawancara ini. Kita akhiri wawancara ini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.